Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Safira Aulia Ajija dengan NIM 64240516. Untuk memenuhi PBL dan mata kuliah penganggaran perusahaan atau budgeting, di sini aku akan menjelaskan tentang forecasting dengan metode time series moment, time least square, semi average, dan regresi. Di sini aku mengambil data dari penjualan keseluruhan BMW, mobil BMW dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024. Dan di sini kita akan mencari hasil penjualan di 2025 dan biaya promosi di 2025. Nah, untuk metode yang pertama, kita menggunakan time series moment. Nah, karena aku udah ada datanya, jadi kita tinggal masukin datanya aja ya. Nah, untuk mencari nilai si X-nya ini, kita tinggal tahun pertama ini kita isi dengan angka 0 ya. Nah, untuk tahun selanjutnya juga kita tinggal teruskan aja seperti ini, 1 sampai dengan 11. Dan untuk mencari nilai XY-nya ini kita tinggal kalikan aja hasil penjualan dikalikan dengan tahun atau Y dikalikan dengan X. Nah, seperti ini. Terus untuk X kuadratnya ini juga sama, tinggal dikalikan aja tahun dikalikan dengan tahun atau X dikalikan dengan X. Nah, kalau udah ada kayak gini datanya, tinggal cari sigma atau jumlahnya. Nah, untuk jumlah ini kita dapat dari mana? Dapat dari hasil penjumlahan dari hasil penjualan 2014 sampai dengan 2024. Kita tinggal tambahin aja dan menggunakan rumus sum. Nah, sama semuanya juga menggunakan rumus sum ya guys. Nah, untuk pertemuan yang pertama kita akan menggunakan rumus ini, sigma Y sama dengan A dikalikan N ditambah B kali sigma X. Terus yang bersama, untuk yang keduanya sigma XY sama dengan A sigma X tambah B sigma X kuadrat. Kita masukkan dulu ya. Di sini ini opsional aja guys kalau mau bikin tabel-tabel kayak gini. Nah, ini sigma Y berasal dari sini ya tadi ya, jumlahan yang tadi. Terus kita tinggal masukin aja nih. Ini untuk persamaannya agar ketemu dengan angka yang sama biar bisa dicoret. Jadi kita kalikan dengan 5, yang di bawah dikalikan dengan 1. Jadi 32.699 dikalikan 5 sama dengan hasilnya ini. Terus 11 dikalikan 5 sama dengan hasilnya 55. Terus 55 dikalikan 5 sama dengan 275. Terus selanjutnya ada 167.411 dikalikan 1 hasilnya tetap ya. Terus ini karena 55 kalikan A tambah 275 dikalikan B. Terus yang di bawah 167.411 55 dikalikan A tambah 385 dikalikan B. Nah, untuk 55-nya kita coret agar kita bisa mencari si B-nya ya. Nah, ini hasilnya dari mana? Ini kita kurangkan semuanya. Nah, 163.495 rupiah kita kurang dengan 167.411 kurangkan sama dengan hasilnya 3.916. Hasilnya minus ya guys, tidak apa-apa. Terus ini juga dikurangkan 275 dikurang 385, hasilnya juga minus 1010. Nah, kita tinggal bagi aja ya guys. Nih, kita pindahkan ke sini, kita bagi minus 3.916 dibagi minus 1.100 minus 1.110, maaf ya guys, salah penyebutan. Terus untuk B nya kita ketemu hasilnya segini. Kita tetap menggunakan rumusnya ya di Excel. Tinggal kalau untuk pembagian kita menggunakan ini garis miring. Nah, karena hasilnya 35,6 jadi kita bulatkan menjadi 36. Untuk lanjut untuk persamaan yang kedua. Sini aku udah ada ya, tinggal kita ini aja ya. Nah, ini persamaan yang kedua itu masih sama 32.699 11 kalikan A tambah 55 kalikan B.
diturunkan. Kita udah dapat B-nya ya guys. B-nya itu yang ini 36, kita masukkan ke sini ya. Terus nah 55 dikalikan 36 sama dengan hasilnya 1980. Nah, kita ini kan aja, kita pindahkan ke sini jadi hasilnya minus karena di sini awalnya plus. Jika dipindahkan ke sini hasilnya akan menjadi minus. Nah, 32.699 dikurangkan 1980 hasilnya 30.719 rupiah. Nah, di sini hasilnya hasil dari 30.719 dibagi 11. Maka hasilnya 2.792 rupiah 63 Jadi aku genapkan jadi 2.793. Kita lanjut untuk persamaan yang ketiga. Ada Y sama dengan A tambah B dikalikan X. Nah, Y sama dengan A tambah B dikalikan X. Kita udah ketemu A-nya, udah ketemu B-nya, kita tinggal masukkan ke sini. A-nya ada di 2.793 ditambahkan B-nya ada 36. Nah, untuk si X-nya itu 11. Kita dapat dari mana? Dapat dari tahun 2025 di tahun X-nya ini ya. Nah, kita tinggal jumlahkan 36 dikali 11 sama dengan 396. 396 ditambahkan 2793 hasilnya 3189. Ya guys. Nah, kita tinggal bikin si grafiknya. Di sini kita tinggal masukkan dulu ya guys. Nah, ini kita kasih samaran aja, jelas aja. Nah, ini salah. Nah, kita tinggal ambil datanya ini. Tinggal kita klik insert, terus kita pilih recommended chart. Kita tinggal pilih, kalian mau pilih di bagian yang mana. Kalau aku mau pilih yang bagian ini, kita pencet OK. Terus kita taruh di mana? Sebentar, kita pindahin dulu ya. Nah, kita tinggal klik nih titik ini. Klik, jika udah klik semua, kita kalau udah kayak ini baru kita pencet. Nah, kita ketik, kita tinggal klik si ada di data labels yang ini ya. Nah, keluar semua ini datanya. Oke. Kita tinggal udah nih ya hasilnya. Kita udah ketemu tahun 2025, hasil penjualnya adalah 3.189 dan X-nya juga udah ketemu. Kita lanjut ke Timeless Square. Untuk si Timeless Square kita masih tetap sama ya, menggunakan data yang sebelumnya masih sama. Nah, untuk tahun X-nya di sini aku pakai dari ini kita karena aku kita ambil tengah-tengahnya ini loh, karena aku tuh genap, jadi aku ambil tengah-tengahnya 2019, tengah-tengah aku ada 2019, jadi untuk tahun yang di tengah-tengah ini aku kasih nilai atau skor 0. Nah, untuk yang ke atasnya aku kasih minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Dan untuk yang bawah kita nggak pakai minus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dan untuk yang X-nya kita masih sama. Hasil penjualan dikalikan tahun atau Y dikalikan X. Nah, seperti ini ya guys. Terus untuk X kuadrat itu juga kita masih sama tahun X atau dikalikan dengan X. Seperti ini ya. Terus untuk jumlah atau sigmanya juga kita masih dijumlahkan. Kita lanjut untuk rumusnya. Yang pertama ada A sama dengan sigma Y dibagi N. N-nya berapa? Kita lihat di sini ya. Nah, A, kita untuk mencari nilai A dulu. A sama dengan A-nya itu dapat dari mana? Dari sini. Jumlah atau si sigmanya. Nah, ini rumusnya A sama dengan sigma Y bagi N.
kok ini kayaknya salah ya. Ini dari mana dong? 11. Mas. Plus. Kita lanjut ke metode yang kedua, ada metode timeless square. Nah, untuk datanya ini kita masih sama ya, masih sama yang dari sebelumnya. Kita masih mencari tahun 2025 dengan metode yang berbeda aja. Nah, untuk si tahunnya ini, karena aku udah tahunnya tuh ganjil, jadi aku mengambil titik tengah nih dari 2019, kita isi di tengah-tengah ini tuh angkanya 0, tahunnya tuh 0. Nah, untuk tahun 2019 ke atas itu kita isi dengan seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Untuk 2019, 2018 ke atas itu jadi -1, -2, -3, -4 dan seterusnya. Nah, untuk 2019 ke bawah kita isi dengan angka seperti ini. 1, 2, 3, 4 sampai dengan 6. Nah, untuk si X-nya masih sama ya, hasil penjualan dikalikan dengan tahun atau tahun dikalikan dengan hasil penjualan, X dikalikan dengan Y. Seperti ini. Untuk si X kuadrat juga masih sama, tahun dikalikan dengan tahun atau X dikalikan dengan X. Hasilnya seperti ini. Oke. Untuk si jumlah atau si sigmanya itu dapat dari mana? Masih sama ya. Masih kita jumlahin seperti biasa. Nah, jadinya sekian ya. Nah, kita masuk ke rumus pertama. Rumus pertama ada si A sama dengan sigma Y dibagi N. Sigma Y itu dapat dari mana? Dari sini ya. Nah, N-nya ini ada dari tahunnya. Tahunnya ada 11. 2014, 2019 sampai dengan 2024. Maka di sini kita masukkan angkanya ya. Nah, si A. Nah, si A kan tadi ini sigma Y. Sigma Y-nya ini 32.699 rupiah. Nah, si N-nya kan dari si jumlah tahunnya ada 11, tinggal dibagi, hasilnya 2.973. Ini kita masih pakai rumus si Excel-nya ya. Nah, kita cari ke persamaan yang kedua, yaitu B, mencari B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Nah, sigma XY-nya kita udah ada, tinggal dimasukkan aja ya ke rumusnya ya. Nah, untuk si sigma X-nya 3916, terus untuk si sigma X kuadrat 110. Maka hasilnya si B adalah 36. Nah, kita masukkan ke si persamaannya Y. Yaitu dengan rumus sama dengan A tambah B dikalikan X. A-nya 2973, B-nya 36. Kita mencari X-nya. X-nya adalah 6. Dari
si X tahun 2025 ya. 2973 ditambah 36 dikalikan dengan 6 si X-nya. Maka 36 dikalikan 6 sama dengan hasilnya 216. Nah, 216 ditambah dengan 2973 maka hasilnya 3189. Nah, ini tuh harus sama ya guys dengan si time series moment 3189, maka udah sama ya guys. Kita lanjut ke semi average. Oh, kita belum bikin grafika guys. Kita bikin grafika dulu ya. Nah, di sini kita masukin lagi ya si data ininya, tahunnya udah ketemu. Kita langsung bikin grafiknya. Oke, kita klik insert, terus klik recommended charts. Oke, kita tinggal pilih. Aku masih pakai yang ini ya. Klik oke. Kita pindahkan ke sini. Kita klik titik ini sampai semuanya kepencet, lalu kita klik in enter atau si ini langsung klik ada di data labels, maka semua akan ada di sini. Ini hasil data penjualan keseluruhan mobil BEM. Kita lanjut ke metode yang ketiga, yaitu semi average. Oke. Nah, untuk si semi average ini agak berbeda ya, karena dataku genap, maka di sini aku bagi dua. 2000 kan tadi tengah-tengahnya 2019, maka 2019 bagi dua. Nah, di sini semi total itu hasil dari si tahun 2014 sampai dengan 2019, kita jumlahkan semua ya. Seperti ini. Lalu untuk si semi average-nya tahun jumlah dari si tahun hasil penjualannya ini kita bagikan dengan jumlah si tahun, yaitu jumlah tahunnya kan ada 6, maka berarti 17.071 rupiah dibagi 6 hasilnya 2.845 sekian. Yang aku bulatkan menjadi 2.845 aja ya. Terus begitu juga yang ini ya. Nah, yang ini juga kita jumlahkan hasil penjualannya dari 2019 sampai dengan 2024. Nah, udah. Terus untuk sama seperti yang tadi ya, 18.128 rupiah kita bagi dengan jumlah si tahun, yaitu 6. Maka hasilnya 3.021 rupiah sekian. Aku bulatkan menjadi 3.021. Nah, untuk X nya gimana? Nah, untuk si X nya ini aku seperti ini karena genap ya. Nih, di bagian ini kan aku ambil di tengah-tengah sini. Tengah-tengah sini aku ketik 1 dan di atasnya -1, -3, -5. Untuk yang 1 ke bawah kita ikutkan kayak seperti ini, 1, 3 sampai 5, terus terusnya 7, 9, 11 sampai dengan 19. Maka 19 itu adalah nilai X dan 6 itu adalah nilai N, yaitu nilai dari tahun ini, jumlah tahunnya ya. Nah, untuk yang rumusnya ini yang pertama ada A sama dengan rata-rata kelompok pertama, B sama dengan rata-rata kelompok kedua dikurang rata-rata kelompok pertama dibagi N. Kita masukkan dulu ya. Nah, kita masukkan A 2845, yaitu dapat dari mana? Dapat dari sini, 2845. Nah, untuk si B nya itu dapat dari mana? Dapat dari 3.021 rupiah. Jadi kita tinggal kurangin aja ya, 3.021 rupiah dikurang dengan 2.845 dibagi 6, yaitu dari jumlah si tahunnya. Nah, 3.021 dikurang 2845 hasilnya adalah 176. Nah, 176 dibagi dengan 6, maka hasilnya 29,3333 ya. Nah, ini langsung dibagi 2, maka hasilnya
14,666. Aku bulatkan menjadi 15 karena di belakang koma angkanya di atas 5 ya. Kita lanjut ke rumus Y sama dengan A tambah B dikalikan X. Y sama dengan, kita masukkan lagi ya, A nya adalah 2845 ditambah dengan B nya adalah 15. Nah untuk X nya tadi 19 ya, dapat dari si X nya ini tahun 2025 ini. Nah 15 dikalikan 19 sama dengan 285. Maka 285 ditambah 2845 hasilnya 3130. Oke, udah selesai. Kita langsung bikin grafiknya ya, seperti kayak tadi. Sini kita masukkan dulu. Kita masukkan si Y-nya ini. Nah, kita udah masuk, udah dapat. Tinggal bikin grafiknya ya. Sebentar, seperti yang tadi. Kita pakai yang ini ya. Ini pindahkan dulu, kita klik lagi ya. Nah, langsung klik ada data label. Nah, sudah masuk. Nah, ini hasil dari metode semi average ya, tahun 2025 hasilnya 3130. Kita lanjut ke metode yang terakhir, yaitu metode regresi. Kita lanjut ke metode yang terakhir, yaitu metode regresi ya. Untuk si datanya ini kita masih pakai data dari yang sebelumnya. Kita masukkan dulu datanya. Nah, seperti ini. Nah, untuk si biaya promosinya juga aku udah ada datanya, jadi tinggal dimasukkan aja. Untuk mencari nilai si X kuadrat ini dari si biaya promosi dikalikan dengan biaya promosi, atau si X dikalikan dengan X ya. Kita masukkan dulu. Nah, seperti ini ya. Untuk mencari nilai X nya masih sama seperti dari metode-metode yang sebelumnya, hasil penjualan atau Y dikalikan dengan biaya promosi atau X nya. Nah, berarti seperti ini. Nah, sudah kita isi dengan si jumlah atau si sigmanya itu juga masih dengan menggunakan penjumlahan atau menggunakan sum. Nah, kita langsung masuk ke rumus yang pertama untuk mencari si nilai A nya ini ya. Nah, yaitu ada rumusnya, ini adalah sigma Y dan dikalikan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikalikan dengan sigma XY dibagi dengan N kali sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X kuadrat. Nah, di sini di persamaan yang pertama ya. Nah, untuk mencari nilai si A. Nah, sini aku udah ada angka-angkanya, tinggal dimasukkan aja. Nah, untuk sigma Y-nya kan tadi 32.699 dikalikan dengan si sigma X kuadratnya yaitu 4.234.101 rupiah. Nah, untuk dikurang dengan sigma X nya itu yaitu 6.783 dan sigma X nya yaitu 20.274.853 rupiah. Nah, untuk si nilai N nya itu dari mana? Dari si jumlah tahunnya, yaitu jumlah tahunnya ada 11 dikalikan dengan sigma kuadrat yaitu 4.234.101 rupiah dikurang dengan X kuadrat yaitu 6.783 kuadrat. Nah, maka hasilnya 130.850.860.599 rupiah. Nah, seperti ini ya. Ini kita tinggal masukkan aja ke rumusnya. Ini dikurang dengan ini, maka hasilnya 926.540.700 rupiah. Nah, ini dikurang dengan ini, maka hasilnya 566.022 rupiah. Dan 926.540.700 rupiah ini dibagi dengan 566.022 rupiah ini, maka hasilnya 1.636,934077 ya. Maka nilai A nya itu ya ini ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai B, yaitu menggunakan rumus
N sigma XY dikurang dengan sigma X dikalikan dengan XY dibagi dengan N kali sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X kuadrat. Nah, aku tinggal masukkan datanya aja ya. Nah, sini aku tinggal jelasin aja. Ini kita akan mencari nilai B-nya ya. Nah, 11 itu yaitu N itu 11 dari jumlah si tahun yang itu ya, dari 2014 ke 2015 itu jumlah tahunnya 11. Dikalikan dengan si sigma XY. Sigma XY itu yang 4.234.101 ya. Maaf salah. Untuk itu sigma XY itu 20.274.893 ya guys. Maaf ya. Dikurang dengan si sigma X itu 6.383 dikalikan dengan sigma XY yaitu salah guys, agak ngeblank ya. Ini untuk si sigma X yaitu 6.783 dikalikan dengan sigma Y yaitu 32.699. Nah, di sini ya, dimasukkan di sini. Nah, untuk yang kedua ini adalah N dikalikan sigma X kuadrat. N-nya 11 dikalikan dengan 4.234.101 dikurang dengan si sigma X kuadrat, yaitu 6.783 kuadrat. Nah, ini hasilnya 223.023.383 rupiah dikurang dengan 221.797.317 rupiah. Maka hasilnya 1.226.066 rupiah dibagi dengan 566.022 rupiah. Itu hasil dari si 46.575.111 rupiah dikurang dengan 46.009.089 rupiah. Maka hasilnya ini. Nah, ini tinggal dibagi aja 1.226.066 rupiah dibagi dengan 566.022 rupiah. Maka hasilnya sekian. Nah, kita lanjut ke persamaan Y-nya, yaitu sama dengan A tambah B dikalikan X ya. A-nya udah dapat, ini si 1636 ini, dan B-nya juga udah dapat. Tinggal kita masukkan ke si persamaan Y-nya ya. Kita masukkan dulu datanya. Seperti ini. Y-nya dapat dari mana? Y-nya itu dapat dari si tahun 2025 ini ya. 3189. Kita dapat dari mana? Dari si timeless square. Kembali lagi masih menyambung dengan metode-metode yang sebelumnya. Ya, 3189. Untuk A-nya kita dapat dari sini, kita masukkan dulu nih datanya tuh ya, sama ya. Nah, kita di sini akan mencari nilai X. Nah, kita tinggal turunkan semuanya. Terus 3189 kita pindahkan ke sini. Maka 2.166.1 ini kita pindahkan ke sini. Nah, ya. Kita kurangkan dulu ini dengan yang ini, karena ini kita pindah. Nah, maka hasilnya 1552 hasil dari 3189 dikurang dengan 1636. Hasilnya 1552. Kita pindahkan ini ke sini. Ya, jadi maka jadi pembagian 1552 dibagi dengan 2,1661 maka hasilnya 717. Ya. Kita masukkan di sini datanya. Atau enggak kita bikin baru deh. Kita bikin baru dulu ya. Bikin baru di bawah sini. Kita tinggal masukkan aja datanya. Maka kita tinggal masukkan aja ini datanya di sini ya. Kita masukkan 3 yaitu 3189. Nah, untuk si biaya promosinya kita udah ketemu nih dari sini. Kita masukin datanya. Udah kita masukkan. Jadi hasil penjualan di tahun 2025 adalah hasilnya 3.189 dan sedangkan biaya promosinya di tahun 2025 maka hasilnya 717. Sini kita udah selesai, kita tinggal bikin grafiknya. Oke. Kita bikin grafik ya. Kita klik insert lagi ya.
recommender. Kita buat datanya yang ini. Oke, seperti itu. Kita buat sini. Kita pindahkan di sini sebelahnya. Nah, kita tinggal ketik nih. Ya. Ini masukkan datanya. Ada di data labels. Nah, sudah keluar semua ya, guys. Terus, nah ini juga kita klik lagi. Kita masukkan datanya. Nah, hasilnya segini. Untuk di tahun ini 2014 kita tinggi sekali gitu, mengalami penurunan di tahun 2025, dan di tahun 2014 kita ada di angka 522, dan alhamdulillah semakin naik ya guys. Di tahun 2025 717, walaupun di tahun 2024 ini kita ada di paling tertinggi itu di tahun 2024 720. Nah, begitulah cara mengerjakan 4 metode, yaitu metode time series moment, timeless square, semi average, dan regresi. Nah, kita sama-sama belajar ya guys. Kurang lebihnya aku mohon maaf jika masih ada salah-salah kata, salah-salah cara ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Sekian dari video aku ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.